Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Alman, yang mana pada hari ini Pak Alman akan mengajarkan tentang mata pelajaran matematika. Pada pembelajaran matematika kali ini, Pak Alman akan mengajarkan tentang bilangan positif, bilangan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran yang pertama, yaitu terkait dengan ketinggian maupun kedalaman. Pada materi sebelumnya, ketika kita menggunakan garis bilangannya itu mendatar dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Tapi ketika dalam bentuk keseharian, itu garis bilangan yang kita gunakan itu atas dan ke bawah. Titik merah yang ada pada garis itu adalah titik awal, yang mana Pak Alman menandainya dengan 0 meter. Pak Alman, kenapa sih satuannya meter? Karena kita belajar terkait dengan kedalaman, gitu ya. Nah, 0 meter pada garis bilangan ini itu mempunyai arti tepat pada permukaan laut. Jadi 0 meter itu adalah permukaan laut. Jadi pas di permukaan lautnya itu. Selanjutnya, untuk bilangan-bilangan yang di atasnya itu adalah bilangan positif. Jadi misalkan Pak Man punya contoh positif 1, yang mana artinya itu adalah 1 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Pak Alman punya positif 2 meter, berarti 2 meter di atas permukaan laut. Sedangkan ketika Pak Alman punya positif 3 meter, berarti 3 meter di atas permukaan laut. Dan ketika Pak Alman punya positif 4 meter, berarti itu artinya 4 meter di atas permukaan laut. Nah, kalau negatif berarti itu yang di bawah 0. Yang pertama yaitu negatif 1 meter, yang mempunyai arti 1 meter di bawah permukaan laut. Jadi negatifnya hilang ya. Negatif itu menunjukkan di atas permukaan atau di bawah permukaan. Karena bilangannya negatif, maka itu adalah di bawah permukaan. Tapi kalau positif itu di atas permukaan laut. Seperti itu ya. Nah, contoh yang kedua, negatif 2 meter. Artinya sama dengan 2 meter di bawah permukaan laut. Ketika Pak Alman punya negatif 3 meter, berarti sama halnya atau sama artinya dengan 3 meter di bawah permukaan laut. Ketika negatif 4 meter, berarti 4 meter di bawah permukaan laut. Pak Alman tekankan sekali lagi, apabila bilangannya itu negatif, maka ada di bawah permukaan laut. Sedangkan ketika bilangannya itu positif, maka dia ada di atas permukaan laut. Kita selanjutnya beralih ke contoh soal. Seekor paus berada pada kedalaman negatif 30 meter. Dari informasi tersebut dapat dipahami bahwa posisi ikan paus tersebut terletak pada, perhatikan soalnya, tandanya depan angka adalah negatif. Karena tandanya negatif berarti dia berada di bawah permukaan laut. Berarti jawabannya sama dengan posisi ikan paus itu terletak pada 30 meter di bawah permukaan laut. Seperti itu. Contoh yang kedua terkait dengan kehidupan sehari-hari, terkait dengan bilangan positif dan juga bilangan negatif, itu terkait dengan suhu. Nah, pada suhu ini itu garis bilangannya sama, yaitu ke atas dan juga ke bawah. Titik warna merah itu menunjukkan titik 0 derajat. Jadi pembatas antara positif dan juga negatif. Seperti itu ya. Nah, yang ada di atas bilangan atau angka 0 derajat Celcius itu adalah bilangan positif. Jadi ketika misalkan Pak Alman punya contoh positif 1 derajat Celcius, itu artinya adalah 1 derajat di atas angka 0. Ketika Pak Alman punya tanda positif 2 derajat Celcius, maka artinya 1 derajat Celcius di atas 0 derajat Celcius. Ketika Pak Alman punya positif 3 derajat Celcius, maka artinya 3 derajat Celcius di atas 0 derajat Celcius. Dan ketika Pak Alman punya positif 4 derajat Celcius, maka artinya 4 derajat Celcius di atas permukaan 0 derajat Celcius. Ketika bilangannya itu tandanya adalah positif, maka bilangan tersebut atau suhunya itu ada di atas 0 derajat Celcius. Lalu bagaimana ketika tandanya itu adalah negatif? Kita perhatikan. Ketika tandanya negatif, sebagai contoh negatif 1 derajat Celcius, itu mempunyai arti 1 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius.
Ketika tandanya adalah negatif 2 derajat Celcius, itu mempunyai arti 2 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Apabila negatif 3 derajat Celcius, berarti 3 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Dan apabila negatif 4 derajat Celcius, berarti 4 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Ketika tandanya itu menunjukkan bilangan negatif, maka suhunya itu ada di bawah 0 derajat Celcius. Contoh soal, di Rusia sedang mengalami musim dingin yang sangat ekstrim, sehingga suhu di sana mencapai negatif 21 derajat Celcius. Dari informasi tersebut dapat dipahami atau dapat diambil kesimpulan bahwa suhu di Rusia itu sebesar, tanda yang ada di soal itu adalah negatif 21 derajat Celcius, tandanya negatif. Sehingga karena karena tandanya itu adalah negatif, maka suhunya itu di bawah 0 derajat Celcius. Sehingga jawabannya, berdasarkan informasi tersebut, suhu di Rusia sebesar 21 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Jadi seperti itu anak-anak yang dapat kita pelajari atau Pak Ahmad sampaikan kepada anak-anak. Apabila terjadi kesulitan atau terlalu cepat dalam pembelajaran ini, anak-anak bisa mengulang video pembelajarannya supaya anak-anak bisa betul-betul memahami apa yang ada di materi ini. Seperti itu anak-anak yang dapat kita pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika asik dan menarik.